DC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, karena Mbak Anggi adalah kader partai kita dan DPC wakil ketua DPC dan DPC bertanggung jawab akan mendampingi Mbak Anggi, karena yang dilakukan oleh Mbak Anggi adalah sesuatu yang sudah kita tugaskan sebagai petugas partai di parlemen. Dia menyampaikan aspirasi masyarakatnya dan itu juga mungkin sudah dikaji di dalam mekanisme perdewanan tentang masukannya ketika ada rapat dengan dinas kesehatan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Anggi merupakan salah satu tugas beliau sebagai anggota dewan, dan pastikan DPC akan melindungi dan membantu Mbak Anggi. Langkah apa untuk DPC melindungi Bu Anggi, karena indikasinya kan Bu Anggi telah menyebutkan nama penguasa nih. Penguasa, Orde penguasa katanya. Kalau dari kontennya saya kira kan nggak ada istilah itulah ya. Tapi yang jelas, karena saya juga semalam baru melihat press conference-nya dan Bang Anggi dilaporkan juga yang kedua itu oleh PLT Dinas. Nah ini PLT Dinas ini saya kira ya karena kita juga kebetulan Bupati ini kan kader partai juga. Ya kita pengen meminta Bupati untuk memanggil, maksudnya PLT Dinas melaporkan kader kita ini seperti apa. Artinya biar clear lah, karena dinas ini di bawah ampuannya Ibu Bupati. Ibu Bupati juga kader partai dan Mbak Anggi juga kader partai. Dan saya kira ya kita patut juga meminta Bupati untuk mengevaluasi memanggil kepala PLT Dinas Kesehatan untuk apa sih tujuannya melaporkan yang sudah menjadi tugas dewan dan petugas partai ini, gitu loh. Nah, ketika terkait masalah bentuk perlindungan kita, ya kita sudah akan siapkan secara hukumnya. Mbak Anggi pasti akan didampingi oleh badan hukum yang ada di partai, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Kita juga sudah mempersiapkan, kita juga sudah merumuskan, sehingga potensi untuk pendampingan dan bahkan mungkin berpotensi untuk melakukan upaya pelaporan juga kita lagi persiapkan itu. Kita siapkan kaji, dan kalau misalkan ternyata di kajian BBH Rakyat ini ada potensi untuk bisa dilaporkan balik siapapun itu, ya pasti kita juga akan melakukan upaya itu. Berarti kader DPC akan secara langsung akan melaporkan balik jika itu nanti tidak terbukti. Kalau ditemukan unsurnya bahwa ternyata Mbak Anggi ini didolimi dan bahkan ada potensi pihak lain yang memenuhi unsur untuk bisa dilaporkan, ya kenapa enggak? Mereka juga melaporkan, ya kita juga. Saya kira potensi itu pasti ada lah, saya kira ya. Nah, dan saya kira BBH Rakyat akan mengkaji secara detail, secara hukumnya, baik ketika Mbak Anggi dilaporkan maupun potensi Mbak Anggi untuk bisa melaporkan balik. Karena jelas ini sudah juga sebagai kader partai, Mbak Anggi juga sudah dijatuhkan martabatnya. Kader partai yang jadi anggota dewan, yang lagi menyuarakan aspirasi yang itu rangkanya menjalankan tugas legislasinya, ya kenapa ini juga menjadi persoalan yang rumit gitu loh. Begitu kawan-kawan semuanya. Izin, ada lagi? saya tambahkan ya. Jadi Mbak Anggi ini adalah kader partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan jelas ideologinya adalah marhainisme. Marhainisme itu dia Mbak Anggi sebagai marhain harus membela marhain, kaum marhain. Kaum marhainnya itu salah satunya adalah para honorer itu orang lemah, dia harus dibela. Kemudian lewat media sosial kan sekarang udah biasa. Karena apa? Media sosial ini akan tersebar dengan mudah dan menginformasikan. Nah, kemudian ada yang melaporkan karena dia sedang bertugas sebagai petugas partai, ya partai harus pasang badan. Logikanya begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bupati ini adalah kader partai, ya kita minta Bupati, mendesak Bupati untuk memanggil orang yang mempermasalahkan kader partai kita. Itu harus kemudian dipanggil segera mungkin. Maksudnya apa? Orang lagi bertugas dipanggil, kan begitu logikanya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah nih. PDI Perjuangan jelas patsunnya Soekarnois itu bela wong cilik sedang susah harus dibela. Itu logikanya harus begitu. Jadi jangan kemudian ini dikait-kaitan bermusuhan dengan Bupati. Enggak ada. Pembelaan kita jelas. Wilayah juang kita jelas. Kita berjuang untuk kaum marhain, orang yang lagi susah.
harus kita bela. Mungkin itu. Siap. Terima kasih. Pak Nanang ada Ibu, tambahan? Ibu Anggi, Ibu Anggi. izin langkah-langkah apa Ibu sebagai anggota dewan dengan ada pengaduan dari laporan dari PLT Kadis Bu, sebagai anggota dewan? Ya, tadi sudah saya lakukan ya dengan teman-teman media juga melakukan konferensi pers dengan teman-teman nakes. Artinya apa yang saya perjuangan itu bukan angan-angan omong kosong, bukan berita bodong. Itu memang asalnya dari aspirasi masyarakat. Betul adanya begitu. Jadi saya tidak menyebarkan berita bohong, apalagi mengada-ngada membuat framing yang lain. Tidak, itu salah. Itu sangat salah. Karena apa? Dari bawah ada laporan ke saya dan teman-teman nakes juga sudah menceritakan tadi bagaimana nasib mereka gitu kan ke teman-teman media. Nah, itu bagi saya satu langkah saya untuk framing yang di luar tuh biar nggak liar gitu. Artinya apa? Nyata adanya saya memperjuangkan hak masyarakat, masyarakat yang membutuhkan istilahnya untuk disuarakan di DPRD gitu. Mungkin tambahan satu lagi terkait penegakan hukum ya. PD Perjuangan mendukung aparat penegakan hukum untuk melakukan tugasnya dengan benar, arif dan bijak saya kira. Tetapi juga ini harus dipahami ranah petugas partai ini atau ranah kedewanan ini ruangnya bukan hanya ruang hukum saja, tapi ruang politik juga terjadi. Jangan sampai aparat penegak hukum juga terseret arus persoalan-persoalan politik. Kalau misalkan ini menjadi dukungan kita terhadap aparat penegak hukum itu menjadi real, ya kita juga support. Baik untuk kita kooperatif pasti ketika itu ditindaklanjuti kita akan dampingi. Begitupun juga ketika Mbak Anggi punya hak juga untuk melaporkan balik apa yang menjadi potensi untuk ruang-ruang hukumnya. Saya kira itu ya. Cukup ya? Cukup. Matur suwun ya. Terima kasih.